Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Alfiana, NIM 2020604775 dari kelas Mazawa 2. Baiklah, saya akan membacakan surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihum biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Asbun nuzul Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103 yaitu, di antara penduduk Madinah terdapat segolongan orang munafik, seperti halnya Abdullah, Ubay dan kawan-kawan. Kemunafikan mereka sudah keterlaluan sehingga Nabi SAW tidak mengetahuinya. Tetapi Allah Maha Mengetahui segala yang mereka ucapkan maupun diperbuat, yang mereka rahasiakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membongkar rahasia itu. Mereka diancam dengan siksaan 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba perintah saatnya perang, mereka selalu beralasan dan bahkan melempar tidak ikut dalam suatu perang. Setelah peristiwa perang Tabuk, ada segolongan di antara mereka penduduk Madinah, seperti Abu Lubab, Marwan bin Abi Munazir, Aus bin Tasbiyah, dan Wadiyah bin Hamzah, sadar dan mengakui segala dosa-dosanya. Mereka menyatakan penyelesaian sebab kesalahan yang telah mereka perbuat, mencampur baukan yang baik dan buruk dalam tiap-tiap perang bersama Rasulullah SAW. Dan terakhir, karena penyelewengan mereka tidak ikut perang Tabuk. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. bahwa ketika orang-orang yang mengakui dosa-dosanya itu diterima taubatnya oleh Allah, mereka mendatangi Nabi dengan membawa harta-harta mereka yang mereka miliki dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta-harta kami ini yang menjadikan kami berpaling, maka sedekahkanlah harta ini dan mohonkanlah kami ampunan." Rasulullah SAW menjawab, "Aku sama sekali tidak diperintah untuk mengambil harta-harta kalian itu." Maka turunlah ayat At-Taubah ayat 103. Kemudian Rasulullah SAW mengambil 1/3 dari harta mereka. Penjelasan dari surah At-Taubah ayat 103 dengan munasabah sekian banyak ayat di atas menunjukkan bahwa setiap kaum muslimin wajib menunaikan zakat. Dikhususkannya khatib kepada Rasulullah dalam hal ini bukan berarti menunjukkan kekhususan hukum bahwa zakat hanya terhadap Rasulullah yang menariknya, karena banyak hukum-hukum syar'a berlaku yang mana khatibnya kepada Rasulullah. Hal ini karena Rasul adalah orang yang menyerukan risalah Allah dan sebagai penjelas apa yang dimaksudnya, maka didahulukan penyebutnya supaya jalan bagi umat dalam syariat agama sesuai dengan jalan yang ditempuhnya. Kepastian wajibnya zakat ini juga didasarkan pada ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menyebutkan dengan singkat yang beragam. Di antaranya, zakat sering diistilahkan juga dengan kata haqqo sodakoh atau infak. Tetapi yang dimaksud adalah sodakoh wajib, haqqo wajib, dan nafaqo wajib yang khusus diberikan kepada asnaf 8. Penafsiran kata-kata seperti ayat tersebut seperti kata perintah kerja yang pada ayat khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah wahai Muhammad sebagian dari harta mereka, orang-orang yang mengakui dosa-dosanya dan bertaubat daripadanya, sebagian sedekah. Khatib dari Ammar. Di sini Rasulullah SAW huruf min berfungsi litab idil karena sedekah yang
karena sodakoh yang difardulukan tidaklah semua harta. Kata amwalihim disebutkan dalam bentuk jamak, mencakup semua jenis harta, dan domir hum bersifat umum, kembali kepada seluruh kaum muslimin. Sedangkan sodakoh yang diperintahkan itu ialah sodakoh fardlu, yakni zakat. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya diambil zakat sebagian dari harta-harta kaum muslimin secara keseluruhan karena kesamaan mereka dalam hukum agama. Bagi mufassir yang terkait dengan asbab al-nuzul, maka dhamir hum diberlakukan khusus untuk orang-orang yang bertaubat dan tidak ikut serta dalam perang Tabuk seperti dalam peristiwa di atas. Dan yang dimaksud dari sodakoh dalam ayat tersebut adalah hak sebagian khalifah atau kafrah tersebut adalah tebusan setelah mereka bertaubat. Selanjutnya ayat tutahhiruhum dibaca rafa, menerangkan sifat dari lafaz sodakoh, huruf ta, tanis, gaibah, dan damir mustatirnya. Lafaz sodakoh jadi artinya yang membersihkan mereka, atau jika tak tersebut untuk khatib dan aid yang terbuang menunjukkan pada lafaz sebelumnya. Kalau dinampakkan berbunyi tutahhiruhum biha, artinya yang dengan sodakoh itu engkau membersihkan mereka, atau bisa pula kalimat tersebut sebagai hal dari dhamir muhatab. Ayat watuzakkihim biha mensucikan diri atau harta mereka dalam artian bertambah keberkahannya. Dengan kata lain, adanya sedekah itu harta mereka menjadi bersih dan merupakan hak Allah terhadap orang-orang fakir, yakni berupa zakat. Jika jumlah ini athaf pada lafaz sebelumnya, maka huruf ta adalah taknis gaibah atau bisa muhatab. Jika berdasarkan bacaan jazm pada lafaz tutahhiruhum, maka huruf fa di sini sebagai permulaan kalimat istinafiyah. Ayat washolli alaihim, berdoalah dan memohonlah ampunan untuk mereka dari segala dosa-dosa. Secara bahasa, kata solata berarti doa. Orang yang menerima zakat, dalam hal ini Rasulullah diperintah untuk mendoakan mereka yang memberikannya. Inna solataka, sesungguhnya doamu Muhammad, dibaca dalam bentuk mufrad. Ada sebagian yang membaca inna solawataka dalam sihat jamak. Ayat sakanul lahum, ketenangan, kasih sayang dan kemuliaan bagi mereka. Kata sakanun bisa berarti apa saja yang dapat membuat perasaan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan anjuran mendoakan mereka. Ayat wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar atas doa-doamu, maha mengetahui siapa yang berhak dan pantas menerima. Sodakoh artinya zakat darimu.